sedang ramai soal pinjol untuk uang kuliah. Bagaimana tanggapan OJK dan apa akan ada program alternatif pembiayaan? Kami dapat respon bahwa untuk spesifik kasus yang kami menduga ini terjadi di salah satu universitas di Indonesia yang beberapa waktu ini beritanya marak dan terkait dengan salah satu perusahaan peer-to-peer lending, dapat kami sampaikan bahwa yang terkait dengan PT Inclusive Finance Group atau Dana Cita, itu adalah perusahaan yang memiliki izin yang sah diterbitkan oleh OJK. Berkaitan dengan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada mahasiswa di ITB, kelihatannya nomor 2 juga sama ya, jadi saya gabung saja. Ini memang ada program kerjasama antara perusahaan ini dengan universitas terkait. Dan tentu hal itu dilakukan oleh masing-masing pihak tanpa perlu mendapatkan persetujuan dan otorisasi dari OJK. Dan setahu kami bahwa perusahaan ini juga melakukan kerjasama yang serupa dengan beberapa universitas lainnya. Perlu digarisbawahi bahwa kalau terkait dengan pembiayaan uang kuliah, apakah memang sebaiknya menggunakan fasilitas pinjaman dari P2P lending, tentunya adalah pilihan yang ditetapkan atau dilakukan oleh masing-masing mahasiswa. Namun kami sebagai regulator telah memanggil PT Dana Cita ini untuk mendalami apakah ada hal-hal yang dilanggar terkait dengan proses penetapan pihak yang dapat diperkenankan untuk melakukan pinjaman dan apakah ada hal-hal yang dilanggar berkaitan dengan langkah-langkah terkait dengan pengembalian dari utang itu. Kami terus akan melakukan pengawalan terhadap hal ini dan secara langsung juga meminta kepada perusahaan bersangkutan untuk tetap memperhatikan dan menjalankan dengan baik seluruh proses kehati-hatian dan transparansi dalam penyaluran pembiayaannya. Dan lebih penting lagi juga adalah meningkatkan edukasi kepada mahasiswa mengenai hak, kewajiban, dan risiko dari konsumen. Tentu termasuk juga mengetengahkan aspek pelindungan konsumen. Berkaitan apakah ada program alternatif pembiayaan uang kuliah ke depan, mungkin kami harus bertanya kepada pemerintah. Nanti secara terpisah barangkali. Sekiranya ada. Karena tentu OJK tidak memiliki kewenangan seperti itu. Kami hanya mencatat bahwa memang ada program beasiswa
yang diberikan oleh beberapa lembaga jasa keuangan tertentu, tapi saya rasa jumlahnya terbatas ya. Yang menjadi perbedaan penting dari apa yang biasa dikenal dengan istilah bahasa Inggrisnya student loan dengan apa yang diberikan fasilitasinya oleh perusahaan peer-to-peer lending adalah kalau untuk student loan biasanya program pengembaliannya dilakukan setelah mahasiswa lulus dan bekerja. Sedangkan untuk P2P lending, sesuai namanya P2P lending, tentu ada syarat terms kondisinya yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan dari kedua pihak. Tapi untuk mendapatkan perspektif yang tepat, kami juga ingin menggarisbawahi bahwa perusahaan peer-to-peer lending secara menyeluruh saat ini dilihat dari kacamata akumulasi pinjamannya yang diberikan atau yang sudah diberikan kepada para peminjam adalah hampir 600 triliun dan jumlah yang diberikan kepada UMKM juga secara proporsional semakin meningkat. Ini menunjukkan bahwa secara menyeluruh industri ini dirasakan juga memberikan tambahan akses dan pendalaman kepada sektor jasa keuangan. Dan di lain pihak, tentu kami juga terus menekankan pentingnya pelaksanaan hal tadi sesuai dengan peraturan yang berlaku maupun kami mengawasinya dari kacamata market conduct-nya.